الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wal marhaban bihurudikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, Palembang. Hari ini Ahad 13 Zulqaidah 1446 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 Mei 2025 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan pada sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadus Sholihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamallahu wa qamana matis samawati wal ardh wa jalana min as-salihin ahliha sawsufu wa kum ba'inna tasasufu min tamamis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له ملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير إليك المصير اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار واجرنا من النار واجرنا من النار اللهم اجرنا من النار واجرنا من النار واجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يوم السلام نهينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الله 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 الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأشقائنا ولمعلمنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وحدنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آمين يا الله. آمين يا رحمن يا رحيم. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق فاتحة كرم الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan mu'alif hadzal kitab Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadir berkumpul bersilaturahmi kita di majlis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 13 Zulqaidah 1446 Hijriah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Kita hari ini akan memasuki hadis nomor 4, 5 dan insyaallah ke-6. Hadis yang akan kita bahas sore ini wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala
kuna ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Gaza faqala inna fil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marda wa fi riwayati syarikukum bil ajri rawahu Muslim. Hadis yang akan kita bahas pada sore ini hadis dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau berkata, beliau pernah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang dia tidak bisa ikut dalam peperangan, tapi dia selalu hadir atau dia selalu berniat untuk ikut dalam kegiatan ini. Hadis ini hakikatnya Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah menunjukkan dalam segala aktivitas itu yang terpenting niat. Yang terpenting niat, khususnya itu amal soleh. Jadi setiap amal soleh, amal baik itu yang diutamakan adalah niat. Sama dengan sore ini Bapak Ibu sekalian, ya, sama dengan sore ini. Bapak Ibu jemaah sekalian selalu diingatkan oleh pengurus Masjid Agung untuk pasang niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, duduknya kita di sini ini perbuatan baik. Segala yang diperlukan niat itu semua perbuatan baik. Ya, sebelumnya kita membahas hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Ya. Aku mengartikannya sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Bukan setiap perbuatan itu tergantung dengan niat. Kenapa? Karena aku sudah bahas, kita sudah bahas bersama Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi dalam hadis itu menggunakan kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal-amal itu sangat tergantung dengan niat. Ya. Amal dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi aku pengen jelaskan, amal dalam hadis ini Nabi ungkapkan 7 jalur sanad. Ada 7 jalur sanad hadis tentang niat, ya, dan 7-7-nya Nabi menggunakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat. Ya. Dalam beberapa kitab terjemahan biasanya galak diartikan sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dengan niat, perbuatan. Nabi menggunakan kalimat a'mal. Sekali lagi Nabi menggunakan kalimat a'mal, jamak dari amalun. Perbuatan dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat. Fi'lun, amrun, amal minimal. Ini 3 kalimat dalam bahasa Arab yang artinya perbuatan, action. Amal, perbuatan. Fi'lun, perbuatan. Ya, amrun juga perbuatan. Dalam hadis ini Nabi tidak menggunakan innamal
af'alu bin niat. Ya, sesungguhnya perbuatan ya, itu tergantung dengan niat. Nabi tidak gunakan kalimat af'al, jamak dari fi'lun. Tapi Nabi menggunakan innamal a'malu bin niat. 7 jalur sanad matannya menggunakan kalimat innamal a'malu bin niat. Dak kate sikok pun matannya menggunakan selain a'mal. Ya, artinya apa dia? Artinya ya, maka terjemahannya sesungguhnya semua perbuatan baik itu tergantung dengan niat. Ngapo kita artikan perbuatan baik? Karena di dalam Al-Quran ya, amal biasanya gandengnya adalah soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, amal soleh. Maka maknanya bisa kita artikan sesungguhnya setiap perbuatan baik itu tergantung niat. Bapak, Ibu sekarang ini iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid salah satu perbuatan baik. Pasanglah niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Maka duduknya kita di masjid ini ya, mendengarkan cawisan itu berpahala. Kenapa Nabi tidak menggunakan kalimat af'al, jamak dari fi'lun? Karena Bapak Ibu sekalian, biasanya af'al atau fi'lun itu perbuatan yang sia-sia, bahkan identik dengan perbuatan yang tidak benar. Ya, sehingga kalau bahasa wong Plembang lamo, minta maaf Bapak sekalian, ya, itu ngomongkan anaknya, cucunya, keponakannya, ya, itu kalau dia berbuat jahat dengan kata-kata lah piil nyonian, piil Pak, piil nyonian ini. Kenapa? Perbuatan tidak bagus. Tapi coba kita jingokkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada wong ya, dia tak pernah ke Masjid Agung atau tak pernah ke masjid, tak taunya 4 hari sering ke masjid. Cerita wong apa dia? Oh, pantesan dia ninggalkan amal. Ninggalkan amal. Tidak disebutkan ninggalkan fi'il. Ninggalkan amal. Tidak pernahnya sedekah, tak taunya Bapak Ibu sekalian sedekah. Masukkan pokoknya sedekah. Tak berapa lama dari situ meninggal. Cerita kawan apa dia? Oh, Pulan bin Pulan mangci itu ninggalkan amal. Amal artinya perbuatan baik. Nah, Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, terkait dengan hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, sesungguhnya ya, di Madinah itu ada beberapa orang pemuda yang selalu ikut menemani peperangan ya. Tapi ada beberapa orang yang kalau dia tidak hadir atau tidak melok peperangan, biasanya cuman sikok. Apa itu? Sakit. Yang menghalangi dia melok peperangan ya. Melok peperangan itu cuman sikok, kata Nabi. Apa itu? Sakit yang menghalanginya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sakitnya itu bukan berarti ya dia tidak melok, tapi dia sudah berniat untuk mengikuti, namun karena sakit dia terhalang. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ngingetkan ada seorang itu pengen nian dia melok perang dengan Nabi, tapi
orang tersebut tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai apa-apa yang bakal ditinggalkan dengan keluarga yang ditinggalkannya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong apa dia? Wahai Fulan, temuin Fulan. Ya. Ada seseorang yang tadinya dia sudah berniat pengen melok perang, tapi sekarang ini dia lagi sakit. Temuilah Fulan bin Fulan, njuk tahu, mintalah bekal yang sudah disiapkannya. Maka sahabat ini mendatangi sahabat yang sakit tadi. Dinjuk tahu kepada sahabat yang sedang sakit tadi bahwa aku diperintah oleh Nabi untuk meminta bekal yang akan engkau bawa dalam peperangan. Maka oleh sahabat yang sakit tadi dinjuknya bekal untuk peperangan tersebut. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Dalam peperangan tersebut sahabat yang tadinya berniat pengen melok Nabi dalam peperangan syahid di jalan Allah. Maka Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, Nabi balik dan Nabi ngomong, sesungguhnya engkau pun mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Jadi Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ini makna ya, kita menyertai perbuatan baik orang tersebut. Sama dengan sekarang Bapak Ibu sekalian. Minggu kemarin sudah aku ingat-ingatkan. Sama dengan sekarang. Sama dengan sekarang. Saat ini ya, kita wong Palembang barangkali tidak bisa Pak Bu datang hadir ke Palestina membela cak mano kemaksiatan, cak mano saudara-saudara kita seiman di Palestina itu dibombardir. Maka Bapak Ibu sekalian, jadikan lisan kita itu berdoa untuk saudara kita di Palestina. Ini caranya. Kenapa? Karena hadis ini tadi, kita tidak mungkin Pak nak bela saudara kita di Palestina. Maka berdoa kita, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fil Gaza wa Palestin. Kita berdoa di situ. Kenapa? Doanya kita itu menyertai, ya, menyertai. Kita niat Pak, niat galau-galau dan tidak mungkin kita berangkat ke sana. Ya, tidak mungkin berangkat ke sana. Pertama, karena aturan negara kita. Tidak mungkin Pak, kita berangkat ke sana sekonyong-konyong berangkat ke sana nak jihad. Maka jihad kita adalah ad-doa atau jihad kita adalah dengan membantu mengirim bantuan. Ini Bapak Ibu sekalian. Kedua, aku mengingatkan kepada jemaah sekalian, ya. Sama dengan minggu kemarin aku juga ingatkan, Pak, Bu, apa yang Allah jadikan objek ibadah, maka semua itu dijaga oleh Allah. Semua itu dijaga oleh Allah. Contoh, 1 bulan ke depan, ya, kita barangkali akan menghadapi Idul Adha. Ya kan? Waktu Idul Adha kita disunnahkan menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah tak kita berpikir hewan yang dijadikan Allah objek untuk kita beribadah, yakni kurban, itu sampai mak ini lagi tidak akan punah. Kambing, domba, sapi, kerbau, onta, ya kan? Hewan ini Bapak Ibu sekalian tidak punah.
Coba kalau seandainya aku cuman mikir, ya Allah, kalau seandainya Allah dan Nabi kita mensyariatkan kita itu nyembelih hewan kurban, hewan yang kita sembelih itu adalah harimau. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, minta maaf. Ya. Barangkali banyaklah Bapak Ibu duit, banyaklah Bapak Ibu duit. Ya. Habis nyembelih kena tangkep kita. Ngapa? Karena hewan yang namanya harimau itu termasuk hewan dilindungi. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu galau Pak, kita sudah tahu galau, ya, bahwa yang namanya hewan kurban itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kurban, ya, artinya qoroba, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu bukti bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satu diantaranya menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berniatlah sekarang, berniatlah sekarang. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita dapat korban, hewan kurban, maka berniatlah sekarang ini aku pengen jadi pekurban. Itu Pak, berniatlah sekarang. Ustaz tidak mungkin, berniatlah dulu. Ya. Jujur Pak, ya, berapa banyak wong yang sampai bela-bela itu nak ngeredit mobil Pak, ngeredit motor, ngeredit mobil. Ngapa dia tidak bisa ngeredit hewan kurban? Ngapa tidak bisa ngeredit hewan kurban? Berapa banyak Bapak Ibu sekalian? Dan coba kita jingokkan Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, sampai detik ini hewan kurban yang 5 macam tadi, kambing, domba, sapi, kerbau, unta, ya, itu setiap tahun kita potong Pak. Tapi setiap tahun ado bae, ado terus, tidak mati-mati, tidak habis-habis. Itu kalau hitungan tahunan, ya. Sekarang ado misalnya kambing, kambing itu kan tidak ada bulan Idul Adha bae kita sembelih. Ada yang akekah, ada barangkali yang sedekah, ada yang barangkali pesta, motong kambing, kambing guling. Tiap hari Pak, terus dipotong. Setiap Idul Adha, hewan kambing itu dipotong. Kita hitung Pak, Sepalembang ini berapa ekor kambing yang dipotong pada saat momentum Idul Adha. Kalau kebesaan sekecamatan, kalau kebesaan juga sekecamatan, sekelurahan kita. Sekelurahan kita hitung baik. Oh misalnya aku tinggal di kelurahan 32 Ilir. Catat Pak, masjid musola yang nyembelih hewan kurban berapa ekor? Itu disembelih. Tahun depan punah tak hewan ini? Tak punah. Habiskah hewan ini? Tak habis. Apalagi kalau kita nyingok di Mekah pada saat musim haji. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Ya, jemaah yang mayar dam itu nyembelih kambing dengan unta. Banyak. Tapi tahun depan ada lagi, 2 tahun lagi ada lagi. Ini ngingetkan dengan kita hewan yang Allah jadikan objek untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah jaga kelestariannya. Yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, duit yang kita keluarkan, ya, duit yang kita keluarkan untuk beli hewan kurban, Allah jaga Pak rezeki kita. Allah jaga rezeki kita. Ya. Kita tahu galau-galau Pak, hewan kurban itu salah satu diantaranya itu adalah berdasarkan hadis, itu adalah kendaraan yang kage bakal kita tunggangi di hari kiamat. Ya. Hewan kurban
yang kita sembelih itu kaget di hari kiamat adalah hewan yang akan kita tunggangi di hari kiamat. Ada sebagian wong dia tak ada galak pak, tak galak dia motong sapi. Kenapa? Lah sapi siko untung 7. Kalau kita begot, ada kan? Ada dia pokoknya aku kambing. Kambing tadi nyari yang besar nih pak. Kenapa dia? Dia terpikir apa dia? Kaget di hari kiamat. Tidak pak, Pajero. Bukan Pajero, bukan bulo motor kita. Bela-belain kita ngereditnya pak. Sekarang bismillah Bapak Ibu sekalian. Aku ngajak Bapak Ibu sekalian, mari kita niatkan dalam hati kita. Tahun ini aku adalah ahli kurban, pekorban. Bismillah. Masih lebih kurang 1 bulan lagi. Kita niatkan pak. Kalau sehari misalnya kita masuk celengan duit terus 100.000, insya Allah, ya insya Allah kita bisa berkorban. Kenapa? Itulah sama dengan tadi saudara kita di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Saudara kita di Palestina, tiap hari, tiap menit itu dibombardir oleh Israel laknatullah. Tapi Israel membombardir, Bapak Ibu sekalian. Yang meninggal itu ribuan, ratusan, ribuan. Bahkan terakhir ini setiap hari itu minimal 50 orang yang meninggal. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba jengok. Berita selalu diupdate. Ya Allah, masih ada yang hidup. Bapak Ibu sekalian, pasukan Israel itu sudah frustasi menghadapin Palestina. Rasanya kalau kita diserang, Palembang diserang, barangkali 3 hari selesai pak. 3 hari selesai. Ini tahunan pak, rasa aku sudah 3 tahun pak. 3 tahun Israel dibombardir oleh Palestina dibombardir oleh Israel. Tapi masih hidup baik, masih ada. Dari mana Bapak Ibu sekalian? Ini mereka untuk Allah. Segala sesuatu kalau diniatkan untuk Allah, maka sesuatu itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis ini tadi. Nabi ngenjuk tahu di Madinah itu pernah ada seseorang yang dia berniat pengen melok perang, tapi dia terhalang karena dia sakit. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada wong di Madinah itu dia pengen melok perang, tapi dia dak kate duit untuk bekalnya, untuk bekal yang ditinggalkan keluarga. Maka Nabi ngomong apa dia? Temuin Fulan bin Fulan. Sesungguhnya dia sudah berniat nak melok perang, tapi dia saat ini sedang sakit, pinta bekal yang sudah dia siapkan. Ya. Maka dipintainya dan uang ini tadi itu melok perang. Dalam hadis ini, uang yang melok perang ini tadi mati syahid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngenjuk tahu, ya, ngenjuk tahu sesungguhnya orang Fulan bin Fulan ini yang minta bekal, ya, yang sudah engkau siapkan, maka bekal yang engkau siapkan itu sudah bagian daripada niat untuk berbuat baik. Maka sesungguhnya dia mati syahid, engkau pun mendapatkan pahala sebagai syuhada. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mari kita tingkatkan nilai amal kita dan kita tingkatkan setiap amal kita itu, setiap perbuatan baik kita itu jangan lupa dengan niat. Karena kalau perbuatan baik kita tidak berniat, rugi Bapak Ibu sekalian. Pasanglah niat. Ya, perbuatan baik, perbuatan tidak baik jangan pasang niat. Niat aku nyopet karena Allah,
Niat aku maling karena Allah, niat aku korupsi karena Allah. Ada Pak? Ada. Ya. Kenapa? Berapa banyak? Oleh karena itu sekarang ini main hari galak kita dapatkan ya, money laundry, cuci duit. Ya. Duit itu dicuci Pak. Habis korupsi, duit itu dikorupsinya, ya. Jemaah ada kawan-kawannya diberangkatkannya umroh Pak. Ada Pak. Ada orang yang dia hasil korupsi tapi dia umrohkan beberapa orang. Sehingga wong yang diumrohkan itu terkejut. Ada mungkin katanya dia korupsi. Kami sekampung diumrohkannya galo-galo. Berapa banyak Pak? Itu money laundry. Inilah istilah sekarang ini. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Aku sering ngomong apa dia? Ada toko namanya Si Pitung atau ada toko namanya Robin Hood. Robin Hood dengan Si Pitung ini sama Pak. Si Pitung ngembek harta Belanda tapi dibagikannya dengan wong miskin. Si Pitung Pak. Robin Hood ngembek harta wong kaya dibagikannya juga dengan wong miskin. Sama galo-galo. Sekarang boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh Pak. Ngembek harta artinya maling Pak. Apalagi ya, maling itu maling duit negara yang disebut dengan korupsi. Sama Pak maling Pak. Ya, disebut korupsi. Allahu Akbar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita hindarin perbuatan jahat dan kita tingkatkan perbuatan baik kita. Sebagaimana pepatah Arab yang minggu kemarin aku sampaikan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bil amal. Kemuliaan dunia itu dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal baik kita. Mari kita tingkatkan amal baik kita biar kita sama-sama bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat. Ya, di akhirat kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah meluaskan rezeki kita dan semoga Allah dengan rezeki tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna taufiqa ta'a wa bu'dal ma'siyah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami was subha. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.